Allah mengatakan apa? Harta dan juga anak-anak. Jadi kalau orang punya harta saja nggak cukup. Ya, ia butuh yang namanya anak-anak. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di surga agar nikmat seorang hamba itu menjadi sempurna, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga anak-anak. Anak-anak. Karena apa? Tidak akan sempurna ya kenikmatan dunia seseorang dan kenikmatan akhirat seorang ketika di surga ya kecuali ada anak-anak yang masih kecil ya kan. Ini luar biasa kita punya anak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang belum balik ya, yang belum dewasa. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baqiyatus shalihat." Sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adalah lebih baik balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya kalau kita punya harta berupa kekayaan, kita memiliki anak-anak, tetap yang terbaik dari hamba Allah itu semua adalah mereka yang melakukan amal kebajikan atau amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, bahkan kita diperintahkan untuk memohon keturunan yang saleh dan salehah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita punya anak, kita punya keturunan, dan keturunan tersebut adalah keturunan yang saleh dan salehah. Makanya sering nih dibaca doanya, surat Al-Furqan ayat ke-74. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaquluna rabbana, dan mereka orang-orang yang mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Bapak Ibu udah hafal belum nih doanya? Sudah hafal atau belum? Sudah hafal. Coba kalau hafal baca bareng-bareng ya. Sama kayak anak-anak nih, kalau lagi baca doa ini kan baca bareng-bareng. Ya, biar nggak ketahuan yang hafal sama yang enggak. Ya, kita baca bareng-bareng, coba nanti sering baca di rumah nanti. Ketika sujud, setelah salat, ya atau di waktu-waktu ijabah sering panjatkan doa ini karena ini merupakan doa yang penting. Ya, bagaimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini doa kalau kita bahas ini maknanya sangat indah. Kita ucapkan Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Maksudnya penyejuk mata itu apa? Kata para ulama, yang dimaksud dengan penyejuk mata itu adalah ahabbu syai'i ilan nas. Sesuatu yang paling disukai dan dicintai oleh manusia itu namanya qurrata a'yun. Ya. Manusia itu banyak mencintai sesuatu, Bapak Ibu sekalian ya, adik-adik. Manusia mencintai harta, manusia mencintai popularitas misalnya kan. Manusia mencintai hobi dan kegemaran. Ada yang kegemarannya mancing, ada yang kegemarannya masak, ada yang kegemarannya belanja. Ibu-ibu biasanya kemarinnya belanja ya. Ada yang misalnya senang apa aja? Anak-anak misalnya kan, senang dengan mainan dan lain sebagainya. Ini bentuk kecintaan manusia. Tapi apa? Qurratu a'yun itu adalah ahabbu syai'i ilan nas. Sesuatu yang paling dicintai oleh manusia, yang ketika melihatnya itu hati menjadi tenang, mata menjadi sejuk. Nah, kita harapkan dengan membaca doa ini, pasangan kita itu demikian. Kalau kita ibu melihat suami itu Masya Allah ya, walaupun nggak ganteng-ganteng amat misalnya kan, tapi hati merasa tenang. Suami ya, melihat sama istrinya, kalau qurrata a'yun, dia melihat Masya Allah. Benar-benar bisa membuat tenang hati suaminya. Suami pulang kerja, pulang ke rumah,
melihat istri dan anak-anaknya tersebut, stresnya di jalan, stresnya di kerjaan, ini semuanya menjadi hilang. Makanya ini doa yang luar biasa. Yang diucapkan seorang, tujuannya agar apa? Ahabbu syai' ilaih. Sesuatu yang paling dicintai itu adalah keluarganya, bukan kerjaannya. Ini ada orang ya, dia korbankan istri, korbankan anak gara-gara kerjaan. Berarti kerjaan tersebut adalah qurrata ayun bagi dia, bukan keluarganya. Ya? Ada yang misalnya apa? Dia lebih senang kepada temannya dibandingkan sama anaknya. Jadi anaknya jadi korban, teman-temannya senantiasa kalau minta dia datang. Kalau misalnya ingin kumpul dia berkumpul, tapi anaknya minta, "Mah, ini ada PR. Tolong dong bantu aku nih ngerjain PR." Udah kerjain aja sendiri. Kalau nggak bisa jangan dikerjain. Subhanallah. Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya, ibu-ibu ya. Karena biasanya nih kalau udah tugas online tuh, Masya Allah nih Bapak guru, Ibu guru, ngasih tugasnya nggak tanggung-tanggung ya gitu. Karena pelajaran anak sekarang itu ya memang nggak mudah dan juga terhitung sulit lah dibandingkan pelajaran kita terdahulu. Nah makanya ini sering dibaca. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada dua kandungan dalam ucapan kita, doa kita ini. Bahwa yang pertama, kita mengharapkan apa yang kita pimpin tersebut semuanya menjadi orang yang bertakwa. Ini subhanallah. Kalau misalnya jadi kepala sekolah, guru-guru bawahannya bertakwa semuanya. Kalau misalnya dia punya perusahaan, di bawahnya bertakwa semuanya. Minimal dalam keluarga. Ia menjadi orang yang bertakwa dan yang dipimpin adalah sebagai orang yang bertakwa juga. Dan ini sebagai perintah juga bagi para pemimpin rumah tangga dan pemimpin-pemimpin yang lainnya agar mereka menjadi qudwah. Qudwah itu apa Pak Ustadz? Qudwah itu contoh. Jadi imam. Jadi contoh. Jangan sampai kita ini cuman bisanya nyuruh sama anak untuk sholat, tapi bapaknya masih sibuk misalnya nonton berita. Ya. Kita cuma sibuk merintahkan anak untuk ngaji, tapi ibunya masih chattingan sama teman-temannya. Tapi dalam doa ini, ketika kita mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, kita berusaha dan meminta agar kita menjadi qudwah, contoh bagi anak-anak kita. Nah, bahkan para nabi dan rasul, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, nabi dan rasul itu kan manusia yang paling baik ya adik-adik ya. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan dan mereka berdoa agar diberikan anak yang saleh. Ya. Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 37 sampai 38. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sebelum ayat ini bercerita tentang ibunya Maryam. Ya, ibunya Maryam bintu Imran. Ibunya Maryam binti Imran itu mengandung. Dan ketika mengandung, Bapak Ibu sekalian, dia bernazar. Apa nazarnya? Nanti kalau saya lahir, anak saya ini muharrar. Dalam istilah ahlul kitab, muharrar itu merdeka. Maksudnya apa? Dia udah nggak usah kerja, nggak usah mikirin apa-apa, ibadah aja di tempat ibadah. Nah ternyata ketika lahir perempuan. Nah biasanya muharrar itu laki-laki yang diharapkan perempuan. Tapi lahirnya, subhanallah, yang diharapkan laki-laki. Tapi lahirnya perempuan. Ya perempuan, biasa. Seperti itu kan. Saya pengennya laki-laki. Tapi karena sudah nazar, akhirnya ya tetap Maryam bintu Imran tersebut muharrar. Artinya dia hanya beribadah saja, nggak usah ngapa-ngapain. Dan yang bertugas untuk memberikan keperluan Maryam tersebut adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nah, jadi hikmahnya apa Bapak Ibu sekalian? Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala
anugerahkan justru yang tidak kita harapkan, apa yang kita butuhkan, dan itu merupakan kebaikan yang besar. Pengennya laki-laki tapi lahirnya perempuan. Ternyata apa? Perempuan tersebut menjadi ibu dari Nabi Isa. Kalau lahirnya laki-laki, bisa nggak jadi ibunya Nabi Isa? Nggak bisa. Ya, tapi karena dia lahir sebagai perempuan, lahir sebagai wanita yang suci, perawan yang suci, melahirkan Rasul yang mulia dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala nih di ayat ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Karena nazar kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik Maryam tersebut. Wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang ngurus siapa? Maryam bintu Imran, yang ngasih makan dan lain sebagainya. Kamarnya terkunci. Yang punya kunci cuma Nabi Zakaria. Yang ngasih makan Nabi Zakaria. Nah, kemudian ketika masuk Nabi Zakaria ke kamarnya Maryam binti Imran, sudah dapati banyak makanan. Padahal tertutup rapat. Nggak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Tapi ketika masuk sudah banyak makanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, wajada indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tersebut, dia dapati di sisi Maryam ini ada rizki dari Allah. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu semua ini?" Qalat huwa min indillah. Kemudian Maryam menjawab, dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada perhitungan. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sesuatu yang mustahil bagi pikiran manusia bisa atau tidak? Bisa. Nabi Zakaria lama gak punya anak. Ya? Lama nggak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan. Sama Nabi Ibrahim juga sama atau tidak? Sama, udah tua. Udah tua. Kalau secara sains yang namanya tua sudah menopause segala macam, bisa nggak untuk dapat keturunan? Nggak bisa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mungkin. Ya. Jadi ini harus kita pelajari bahwa iman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menembus batas. Api yang harusnya membakar mungkin nggak menyelamatkan seseorang. Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang tersebut beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap kuasanya. Makanya di sini hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb, anugerahkan kepadamu dari dirimu dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengar doa atau permintaan. Ini doanya Nabi agar diberikan anak keturunan saleh dan salehah. Makanya Bapak Ibu sekalian bersyukur, ya. Serepot apapun, sebandel apapun anak kita, bersyukur karena itu salah satu nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, bahwa anak-anak ini adalah amanah. Ya, anak-anak ini adalah amanah. Di mana kalau kita diberikan amanah ini harus dijaga, harus dipelihara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Nah,
Ketika seorang diberikan amanah, kalau dijalankan dinamakan amin. Orang tersebut amanah. Ketika orang tidak menjalankan amanah, maka dia disebut dengan khain. Khain itu berarti khianat. Mau nggak kita disebut orang yang khianat? Nggak mau. Ya, karena khianat sifat orang munafik. Dan ini merupakan dosa besar. Maka ketika kita diberikan amanah, emban dengan baik. Agar jangan sampai kita ini masuk kepada orang-orang yang dikategorikan sebagai pengkhianat. Yang berkhianat. Ketika orang tersebut diberikan amanah, tidak dijalankan serta khianat, maka dia akan diharamkan untuk masuk surga. Makanya berikan terbaik buat anak kita. Dari sisi apa? Rizki, nafkah, dari sisi tempat tinggal, semampu kita, dari sisi pendidikan, itu harus diberikan yang terbaik. Karena apa? Kalau tidak diberikan yang terbaik, maka kita termasuk orang yang berkhianat, tidak menjalankan amanah. Rasulullah SAW sabda, ya, ma min abdin. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang hamba. Yastara'ihillahu ra'iyatan. Ya Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadanya orang yang dipimpin. Summa yamutu yauma yamut ghashan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Kemudian ia mati di hari ia dimatikan dalam keadaan berkhianat pada orang-orang yang dipimpinnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Makanya berat, Bu. Ya, berat, Pak. Jangan sampai amanah ini kita anggap enteng kemudian disia-siakan. Biarin aja lah. Biarin aja lah. Nggak dipikirin pendidikannya, nggak dipikirin nafkahnya, nggak dipikirin bagaimana dia menjadi hamba yang saleh dan saleha, beribadah dengan baik dan benar. Maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau haram masuk surga, masuk mana? Neraka. Kalian cuma ada dua pilihan, ya, Bapak ya. Kalau nggak masuk surga, masuk mana? Mau? Nggak mau kan? Nggak mau. Ya, kalau kita nggak mau, maka jalankan dengan baik amanah tersebut. Kemudian yang keempat, ini masih mukadimah nih, udah 40 menit ya. Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa rumah dan lingkungan itu adalah tempat belajar, tempat didik anak. Makanya dalam beberapa pertemuan yang lalu sering kita nasihatkan bahwa Bapak Ibu, lingkungan belajar itu bukan cuma di sekolah, tapi juga di rumah. Jangan sampai di sekolah dibina, di rumah dihancurkan. Artinya jangan sampai di sekolah tersebut diajarkan dengan akhlak yang baik, tapi di rumah itu dibebaskan, nggak diatur, nggak diurus. Ini sebuah kesalahan. Di mana ketika kesalahan tersebut bersumber dari rumah, maka akan sangat fatal. Ketika kesalahan tersebut bersumber dari lingkungan, maka ini akan membekas dan juga terpatri dalam tabiat karakter anak-anak kita. Nah, kesalahan ketika orang tua menganggap tempat didik itu sekolah, yang penting sekolah udah. Kalau di rumah ya udah sabodo teuing kata orang Sunda mah gitu kan. Masa bodoh, nggak bisa. Nggak bisa Bu, nggak bisa Pak. Maka harus diciptakan lingkungan yang baik, ya tempat tinggal yang baik, karena ini sebagai tempat didik mereka. Di mana pengaruh lingkungan sangat besar. Nabi bersabda, dan ini semuanya sudah hafal dari ceramah-ceramah, bahwa perumpamaan tempat teman duduk yang baik dan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Jelas, ini pengaruhnya sangat besar. Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini menjelaskan bahwa sikap masa bodoh terhadap pendidikan mereka di rumah atau dalam masalah apapun, ini menjadi awal kehancuran pendidikan anak. Apa kata Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud? Apa kata Ibnu Qayyim? Wa kam mimman asqa waladah wa falzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi. Apa kata Ibnu Qayyim? Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anak dan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan menelantarkannya. Jadi menelantarkan anak itu dibiarin. Ya, mentang-mentang belajarnya online, udah dikasih handphone terus selama 12 jam dia megang handphone terus. Ini telantar dari anaknya tersebut. Ya. Kemudian apa? Watar kita dibihi, ditinggalkan untuk mengajarkan adab, tidak mengajarkan adab. Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan membantu untuk memenuhi syahwatnya. Ini sering kali
dengan alasan kasihan, orang tua sering membantu syahwat anaknya. Dibangunin subuh, nak bangun. Aduh mam, masih ngantuk. Aduh kasihan ya, udahlah biarin aja. Dibantu. Syahwatnya itu dibantu sama orang tua. Anaknya minta apa misalnya kan? Minta segala sesuatu padahal nggak ada manfaatnya. Padahal mudorot. Dia minta apa? Beli PS5 misalnya kan? PS5 dibeliin. Ya, berarti apa? Orang tua membantu syahwat anak tersebut. Kemudian wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Orang tua menganggap bahwa perbuatan tersebut ini memuliakan anak. Ini loh, namanya orang tua sayang anak, apa yang dipinta dibeliin semuanya. Ya. Apa yang diinginkan dikasih semuanya. Padahal yang seperti itu adalah bentuk penghinaan. Menghinakan anak. Ya. Kemudian dia menyangka annahu yarhamuhu wa qad dzalamahu. Menyangka bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang padahal telah menzoliminya. Ya, fafatan tifa'uhu biwaladihi. Maka ia akan kehilangan manfaat dari anaknya. Akan kehilangan manfaat dari anaknya yang tersebut, harusnya jadi anak yang saleh jadi enggak. Wa fawwata alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Qayyim, ya, dan ia menghilangkan bagi anaknya kebaikan dunia dan akhirat. Udah akhirnya anak kita tersebut enggak dapat kebaikan dunia, enggak dapat kebaikan akhirat dari siapa? Orang tuanya yang bikin seperti itu. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan keburukan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan lihat kebanyakannya bersumber dari orang tua. Makanya jangan sampai kita ini masuk dalam peringatan dari Ibnu Qayyim, jangan sampai kita ini menelantarkan anak sehingga pendidikan anak tersebut ini tidak berjalan dengan baik. Nah, kita masuk kepada pembahasan inti tentang bahaya gadget bagi anak. Nah, yang pertama kita bahas tentang Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, yang namanya HP, komputer, terus ada pengeras suara, ada lampu, ada kipas angin, nggak bertentangan dengan Islam. Ya, tidak bertentangan dengan Islam. Ini semua merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam ini sebagai syariat yang terakhir karena Islam itu sempurna dan Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan kepadaku nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi dirimu. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir berkata, ini perkataan yang penting dari Imam Ibnu Katsir. Ya, seorang mufassir kibar, mufassir besar yang hampir kitabnya itu ada di setiap negeri dari negeri kaum muslimin. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, maka mereka tidak butuh agama selain agama Islam. Enggak butuh sama agama Islam, sudah lengkap, sudah sempurna, enggak butuh sama agama yang lain. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alaihi. Enggak butuh kepada nabi selain kepada nabi mereka. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa nanti akhir zaman turun, itu ikut syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Ini untung nih bagi kita nih ya, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah taala khatamal anbiya. Oleh karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Wa ba'asahu ilal insi wal jins. Allah utus untuk semua manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallahu.
tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan. Wala harama illa ma haramahu, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan. Wala dina illa ma syara'ahu, tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wala khulfun. Dan setiap yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan jujur, tidak ada kedustaan dan juga penyimpangan. Nah, untuk masalah dunia, Islam tidak melarang masalah teknologi. Selama teknologi tersebut demi kemaslahatan manusia. Ada sepeda motor, ini maslahat manfaat apa enggak? Manfaat. Boleh. Ada mobil, ya, ada kipas angin, ada lampu, ada komputer, ada gadget, ada HP. Ini semuanya boleh. Karena hakikatnya buat kemaslahatan. Karena seluruh dunia beserta isinya ini memang diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Jadi semuanya itu buat manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah zat yang menjadikan bagi kalian bumi ini tunduk menghampar, maka berjalanlah di permukaannya dan makanlah sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya manusia dibangkitkan. Nah, kita bahas hukum asal dari gadget, HP, laptop, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan internet. Ini semuanya asalnya adalah mubah. Asalnya mubah. Mubah itu boleh. Mubah itu halal. Jadi istilah halal sama mubah, eta-eta kene, itu juga sama. Mubah artinya halal, halal artinya mubah. Jadi dibolehkan. Karena apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan, ini bukan masalah agama ya, bukan masalah ibadah, ini semuanya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Karena sesuai dengan kaidah fikih, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, mubah ini hukumnya bisa berubah. Dari mubah menjadi sunnah, dari mubah menjadi wajib, dari mubah menjadi makruh, dari mubah menjadi haram. Itu karakteristik dari perbuatan yang mubah. Saya kasih contoh misalnya makan. Makan itu mubah. Tapi bisa nggak makan hukumnya jadi sunnah? Bisa. Kalau kita diundang walimah, kita datang tuh makan hukumnya apa? Sunnah. Berpahala jadinya. Bisa nggak? Ya, sesuatu yang mubah dari makan tersebut menjadi haram bisa. Karena apa? Zatnya yang haram misalnya, makannya mubah. Tapi karena orang tersebut makan zat yang haram misalnya, menjadi haram. Atau cara mendapatkan makanannya haram, maka menjadi haram. Atau misalnya sesuatu yang mubah tersebut dilaksanakan berlebihan. Makan porsinya sepiring. Pas lagi kondangan, Masya Allah, makannya enak-enak nih ya. Akhirnya ditumplek semuanya tuh kan. Ada sate, ada rendang, ada ayam, ada bakso, ada somai, ada apa segala macam. Akhirnya perutnya sakit. Hukumnya apa? Mubah? Enggak. Hukumnya berubah jadi haram. Ini makan. Ini makan. Hukumnya berubah menjadi haram. Hukumnya berubah menjadi haram. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang mubah yang lainnya juga hukumnya sama. Ya. Bahkan terkadang makan itu ada yang hukumnya wajib. Ada nggak makan hukumnya wajib? Ada. Ya, kalau kita ini nggak makan, sama sekali nggak makan, sekarang nggak makan, besok nggak makan, pokoknya saya mau mogok makan, sampai mati, boleh apa nggak? Nggak boleh. Ya, boleh nggak Pak Vito? Nggak boleh. Kalau antum mogok makan kurus kalinya, gitu kan? Aneh dulu saat itu kan? Maksudnya antum dulu saat itu. Ya nggak boleh. Nah, kalau misalnya nih orang tersesat nih di hutan atau di mana lah tersesat, dia nggak dapat makanan. Yang dia dapati cuman bangkai. Ya, cuman makanan yang haram. Kalau dia nggak makan mati, maka hukum memakan tersebut hukumnya apa? Wajib. Bukan lagi boleh nggak boleh. Karena Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Nah, ini karakteristik dari hal yang mubah bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. HP juga sama. Punya HP bisa wajib? Bisa. Hukumnya wajib? Bisa. Ya. Ketika dia tidak bisa misalnya melakukan kewajiban kecuali dengan HP.
Dia nggak bisa belajar. Kecuali dengan HP misalnya kan jadi wajib. Nah, bisa nggak menjadi makruh? Bisa. Bisa nggak menjadi haram? Sangat bisa. Nah, itu adalah karakteristik dari hal yang mubah. Nah, perlu diketahui bahwa sebatas seorang berlebihan dalam hal yang mubah saja tanpa ada faktor lain, ini bisa menyebabkan yang mubah menjadi haram. Jadi Bapak Ibu harus tahu, sebatas untuk hal yang mubah ya, tanpa ada faktor lain. Tadi kalau misalnya kita mengatakan makanan haram karena makanannya tersebut zatnya haram, ini faktor lain. Ya, kemudian makanan itu haram karena dia didapatkan dengan cara yang haram, mencuri misalnya, itu faktor lain. Tapi ini faktor dari dalam. Bahwa sebatas yang mubah tersebut dilakukan sesuatu yang mubah tersebut ini berlebihan, ini bisa merubah sesuatu yang mubah tersebut menjadi haram. Karena apa? Itu salah satu cara setan untuk menjermuskan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian perlu tahu bahwa setan itu godaannya bukan kemaksiatan doang, bukan kekufuran doang, bukan kesyirikan saja. Tapi setan itu menggoda manusia juga dengan hal-hal yang mubah. Di mana orang tersebut sibuk sama yang mubah. Akhirnya yang wajib ditinggalkan. Jangan kita berdasarkan, mubah ini, boleh ini, hukumnya halal ini kan nggak apa-apa. Betul, halal nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu berlebihan dalam sesuatu yang halal, dia jatuh dalam perangkap setan. Bahkan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa setan juga punya cara bagaimana menggoda manusia dengan ibadah. Bisa. Dengan cara apa? Ini ibadah, betul bernilai pahala, tapi pahalanya kecil. Ya, tapi dengan dia sibuk dengan ibadah pahala yang kecil, dia tinggalkan pahala yang lebih besar. Ya, pahala yang lebih besar. Dia sibuk dengan ibadah yang pahalanya kecil, dia lupa dengan ibadah yang pahalanya lebih besar. Ini tujuan setan seperti itu. Ya, kita sibuk berbuat baik sama orang, tapi lupa berbuat baik sama orang tua. Sering apa enggak? Sering. Kalau chatting sama temen nggak pernah ketinggalan. HP sampai dibawa ke kamar mandi. Ya, banyak apa nggak kayak gini? Banyak benar dibawa ke kamar mandi. Tapi orang tua nggak pernah ditelepon. Orang tua nggak pernah ditanya kabarnya, Mah, Pa, apa kabarnya? Ini kan sibuk ya. Kita itu membuat senang teman. Kalau chatting langsung dijawab. Tapi orang tua kadang boro-boro ditanya apa gimana, nggak tahu udah keadaan orang tua seperti apa. Ini salah satu perangkap setan. Nah, oleh karena itu, kita harus hati-hati dari berlebihan dari hal-hal yang mubah. Makanya di sini Ibnu Qayyim berkata, ya ini termasuk perkara yang penting ya, Ibnu Qayyim mengatakan al-aqabatul khamisah. Godaan yang kelima kata Ibnu Qayyim. Itu menukil enggak Pak Asmian? Ayo. Kata Ibnu Qayyim, wa hiya aqabatul mubahat. Dia adalah godaan perkara yang mubah. Allati la haraja ala fa'ilihi. Yang tidak berdosa bagi pelakunya. Fasyaghalahu biha anil istisar minat ta'at. Setan akan menyibukkan hamba dengannya dari memperbanyak ketaatan dan juga dari bersungguh-sungguh untuk berbekal untuk hari kebangkitan. Jadi sengaja nih sibuk dengan yang mubah agar dia itu meninggalkan ketaatan. Agar dia meninggalkan kesungguhannya untuk beribadah sebagai bekal hari kebangkitan. Kemudian setan sangat berkeinginan agar hambanya meningkat kepada meninggalkan yang sunnah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau biasa kita sibuk sama yang mubah, bukan sampai di situ. Tingkatan selanjutnya adalah bakalan kita sering meninggalkan perbuatan yang sunnah. Ya, sibuk main HP, akhirnya salat qobliyah, ba'diyah enggak dilaksanakan. Bahkan setelah apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikirnya bukannya wirid, tapi apa? Megang HP. Dilihat tuh HP-nya kayak gimana kan? Ini berbahaya seperti ini. Ya. Jadi apa? Yang sunnah-sunnah ini tinggalkan. Nah, kalau dia sudah biasa meninggalkan yang sunnah, nanti akan meninggalkan yang wajib. Anak-anak juga gitu, Bu. Sibuk dia main game. Akhirnya apa? Salat sunnahnya nggak dilaksanakan. Entar salat sunnah nih, besoknya apa? Salat
Wajib ditanya, nak kamu udah sholat? Udah, padahal belum. Karena apa? Sibuk main game online. Sibuk main HP dan lain sebagainya. Sibuk nonton YouTube dan lain sebagainya. Karena yang namanya godaan setan itu khutuat. Kan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi menggoda seseorang itu step by step. Selangkah demi selangkah. Enggak ujuk-ujuk blek itu langsung dia suruh meninggalkan sholat. Enggak. Mulai dari apa? Sibuk dengan yang mubah. Mulai dari sibuk yang mubah dia meninggalkan yang sunnah. Lama-lama terbiasa meninggalkan sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini sangat bahaya bagi pendidikan anak kita. Ya, paling sedikit yang didapatkan oleh setan dari hamba adalah ia kehilangan keuntungan dan hasil usaha yang besar serta kedudukan yang tinggi. Jadi hamba tersebut nggak dapat derajat yang tinggi, nggak dapat pahala yang besar dan lain sebagainya. Nah, kalau sekiranya hamba tersebut mengetahui harga dari akhirat, tidak mungkin ia sia-siakan sedikit pun amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus digarisbawahi. Kita ini terkadang lalai beribadah karena nggak tahu harga akhirat. Mahal harga akhirat tersebut. Sorga itu mahal. Karena kita nggak tahu sorga itu nikmatnya seperti apa, indahnya seperti apa, ibadah masih malas-malesan, didik anak masih setengah-setengah kan, nasihatin anak itu masih ya nggak benar dan lain sebagainya. Kalau tahu ini harga surga itu mahal, nggak bakal dia menyia-nyiakan umurnya, hidupnya dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi hamba itu tidak tahu menahu ya tentang harga akhirat tersebut dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, kemudian keburukan lain dari penggunaan gadget, ini faktor luar dari penggunaan gadget tersebut, ini sangat banyak ya. Dan saya akan bahas ini yang berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan kesehatan, kalau berkaitan dengan psikologis anak, ini ibu tinggal buka aja Google ya kan, dampak buruk HP udah bakal keluar, merusak mata, merusak otak, merusak apa segala macam. Nah, yang pertama yang kita bahas itu anak itu jadi meremehkan dosa kecil. Kalau dia nonton HP, nonton YouTube, ya, main game segala macam, itu akan nampak di situ perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa-dosa kecil. Nah, ketika mereka terbiasa dengan dosa kecil tersebut, awalnya kalau orang berbuat dosa itu hati merasa nggak enak. Kalau orang hatinya lurus, dia bohong. Ini bohong dosa besar ya. Ketika dia bohong itu perasaannya apa? Sempit, nggak enak. Aduh, saya berbohong. Tapi 2-3 kali lama-lama apa? Terbiasa. Makanya kata pepatah mengatakan kasratul misas tudhibul ihsas. Ya, banyak bersentuhan itu menghilangkan sensitivitas. Semakin banyak orang berbuat dosa, dosa itu biasa aja. Beda orang yang jarang berbuat dosa, sekali berbuat dosa, sempit rasanya di dada. Sekali dia berkhianat, sempit misalnya di dada tersebut. Nah, jangan sampai anak-anak ini jadi meremehkan dosa-dosa kecil. Kalau misalnya dia nonton YouTube kan ada iklannya tuh kan. Ada iklannya bener apa kagak? Banyak kan ini nggak bener. Ya, dia joget-joget, kagak pakai jilbab misalnya perempuan kan. Belum lagi ada iklan judi, ya kan? Ada iklan macam-macam dah. Pokoknya nggak tahu dah kita dah isinya apa aja. Nah, ini akan meremehkan dosa-dosa kecil dan meremehkan dosa-dosa kecil itu bisa membinasakan seseorang. Kalau orang beriman, berdosa itu melihat dia itu seperti mau ketimpa gunung. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu melihat dosa itu seperti lalat tempel di hidung. Jadi seakan-akan cuma dikebas saja sudah cukup. Padahal tidak demikian ya. Kemudian yang kedua meremehkan dosa besar. Ini dampak buruk dari banyak menggunakan gadget bagi anak-anak. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau dia kasih itu gadget sama anak, dipantengin terus apa enggak? Enggak kan? Kadang ditinggal. Kadang malah justru kita enggak mau sibuk sama anak, itu anak dikasih gadget. Betul atau tidak? Kalau kita ada tamu misalnya, ini anak biasanya caper. Emang kebiasaan anak kalau ada tamu, ada orang asing itu caper di depan orang tuanya. Udah sana. Ini nonton aja nonton tayo misalnya kan gitu. Akhirnya tuh anak anteng. Nah, dipanteng nggak sama orang tuanya? Enggak kan, nggak tahu dia nonton apa habis itu kan, nggak tahu ada iklan apa, nggak tahu ada misalnya ajakan terhadap apa dan lain sebagainya. Ini akan meremehkan dosa-dosa besar nantinya. Padahal banyak terpampang aurat, musik yang haram, iklan yang merusak, kesyirikan, ya kan? Apalagi sekarang ada
klubnya kan Perdunu itu kan, Persatuan Dukun Nusantara kan nggak bener itu kan, kesyirikan kan. Kalau main game itu ada yang punya ilmu ini apa segala macam kan nggak bener itu. Nggak bener ya. Ini semuanya perilaku buruk bisa ditiru sama anak, ya ini berdampak pada pendidikan mereka. Yang ketiga ini membuang waktu dan meninggalkan kewajiban. Ya, sangat jelas bahwa Islam itu sangat menghargai waktu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adik-adik sudah hafal ya, surat Al-Asr, gimana adik-adik bunyinya? Wal asr. Artinya apa? Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Betapa berharganya waktu. Allah tahu kebanyakan manusia itu tidak bisa memanfaatkan waktunya. Makanya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Makanya kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas as-siha wal faraq. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari mensyukuri nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan juga waktu luang. Karena kita itu nganggap nikmat itu cuma sekedar uang, harta, duit, jabatan, popularitas. Padahal sehat itu lebih berharga dari itu semua. Ya, kita tahu nih zaman pandemi kan, itu kesehatan itu sangat berharga. Ya, dibandingkan uang, dibandingkan harta, dibandingkan jabatan, kesehatan. Makanya tinggal syukurnya aja kita pada Allah. Sekarang ini kita semuanya masih sehat. Masih bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kurang itu kita bersyukur. Ya, masih dilindungi oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, masih beri kesempatan untuk melihat anak-anak tumbuh dewasa. Nikmat. Maka yang kurang dari kita itu adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, yang namanya penggunaan jaja tersebut mencegah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat aja ditegakkan untuk mengingat Allah. Wa aqimus salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang mencegah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikategorikan sebagai maisir. Apa itu maisir? Perjudian. Segala yang menyibukkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori maisir, perjudian, mengundi nasib, permainan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya silakan aja cari tafsir surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Tujuan setan apa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan ingin ya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ya, dengan khamr dan juga maisir. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Ini poinnya. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga dari salat. Fahal antum muntahun, kenapa kalian tidak berhenti dari perbuatan tersebut? Ya. Maka di sini disebutkan bahwa di antara perkara yang masuk dalam maisir itu adalah permainan yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Untuk poin nomor 5, ya, seorang ini bisa lupa dengan tujuan penciptaan karena sibuk dengan dunia, lupa dia dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Silakan dibaca nanti di rumah. Kemudian yang ke-6, bahwa kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau enggak ada manfaat buat dunia dan akhirat, maka tinggalkan. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, anak-anak kita sudah hafal kayaknya nih hadis ini ya. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-7,
Ini gadget membawa kemudaratan dari berbagai sisi. Ya, bisa mudarat dari psikologi, jadi antisosial. Karena sibuk dia main game, sibuk dia nonton segala macam, jadi antisosial dia, pendiam, tidak peduli. Ya, mau ada maling masuk, yang penting dia nonton YouTube. Ya, mau ada kompor kebakaran, yang penting dia itu lagi nonton, lagi asik-asiknya. Sering membantah dan membangkang. Dipanggil, nah, udah nontonnya, entar dulu mah, entar dulu pak, membangkang. Kemudian membuat anak itu tidak fokus. Tidak fokus. Dan juga tidak memiliki adab dan juga akhlak. Ini yang lainnya. Yang lainnya, efek buruk dari berbagai sisi. Kemudian mudarat dari kesehatan dan juga perkembangan anak. Yang bagus, anak itu banyak bergerak. Ya, banyak bergerak, motoriknya itu harus diperhatikan sama orang tua. Kalau dia sibuk dengan gadgetnya, akhirnya berkembang nggak motoriknya? Nggak berkembang, dia diem aja kan di rumah. Dia diem aja nonton itu kan, di mana misalnya. Dan juga mudarat bagi kesehatan, bagi matanya ya, bagi kesehatan jantungnya, bagi kesehatan otaknya, ini bisa dilihat dalam berbagai media kedokteran ya, sudah dijelaskan sama ahlinya. Saya kan tidak akan berpanjang lebar lah. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu lebih tahu dibandingkan saya dalam masalah ini. Nah, kemudian yang ke-8 ini jangan sampai kita ini belajar online yang sudah lama ini menjadi wasilah keburukan bagi anak-anak. Jangan sampai justru kita ini menjadi wasilah perantara keburukan bagi anak-anak. Maka perlu kepedulian dari orang tua bahwa anak kita ini aset, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu ketegasan orang tua, maka ketegasan tersebut bukan berarti tidak sayang kepada anak. Ya, kalau misalnya memang tidak diperlukan, jangan berikan anak tersebut gadget dan lain sebagainya. Kalau memang diperlukan, berikan. Kalau misalnya mau diberikan, kasih batasan 1 jam, ya 2 jam misalnya dan lain sebagainya. Kemudian apa perlu contoh dan juga teladan dari orang tua. Kadang kita ngelarang anak jangan banyak main HP, orang tuanya megang HP terus. Ya, seakan-akan apa? Orang tua tersebut tidak ada di hadapan anak-anaknya. Kalau anaknya minta tolong, orang tuanya sibuk sama HP. Jadi harus jadi teladan. Kemudian apa? Perlu kreativitas dan kebersamaan antara orang tua dan anak dalam bermain. Ini ajak main anak-anak. Lebih baik ya dibelikan mainan, mobil-mobilan, misalnya kan, dibelikan sepeda, dibelikan mainan lah, ya, dibelikan Lego, misalnya kan, itu lebih baik. Ya, dan ajak bermain tidak masalah. Ya, jangan kita itu malu, jangan kita itu gengsi ngajak main anak-anak. Itu lebih baik bagi orang tua. Kemudian apa? Pendidikan ini bukan hanya masalah kemampuan berpikir, tapi juga masalah adab dan juga akhlak. Ini penting bagi orang tua dan penting juga bagi kami sebagai pendidik agar mendidik mereka menjadi hamba-hamba yang berakhlak. Wallahu taala a'la wa alam bissawab. Ya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan buat Bapak, Ibu, dan adik-adik serta rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berfaedah bagi kita semua karena dibatasi dengan waktu dan ada acara lagi setelah ini, acara inti yaitu pengambilan nilai dari hasil didik anak-anak dari Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu. Anak-anaknya ini merupakan anak yang saleh dan salehah. Dan ingat bahwa nilai itu bukan hasil akhir dari kemampuan anak, bukan. Ya, tapi salah satu aja aspek dari kemampuan anak. Ya, jangan kita menilai anak itu dari nilai yang dicapai. Karena banyak nilai-nilai lain yang dicapai sama anak bukan hanya dari sisi penilaian di rapot dan lain sebagainya. Ya, anak kita mungkin ya tidak unggul dalam masalah tahfidz tapi unggul dalam akhlaknya. Itu sangat luar biasa. Ya, anak kita itu misalnya tidak unggul dalam pelajaran sains misalnya kan, tapi unggul dalam kepribadiannya, kepeduliannya. Kalau misalnya temannya sakit, dia selalu bertanya-tanya, "Ini sakit kenapa ya? Kok nggak masuk? Ayo kita tengok," dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan itu yang sangat diharapkan anak kita semuanya memiliki kepedulian terhadap sama. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Dika Wahyudi Taala yang tausiahnya.
Semoga apa-apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya jawabnya dibatasi yaitu 3 pertanyaan. Bagi orang tua atau wali murid yang ingin bertanya, kami silakan langsung saja secara langsung ya. Angkat tangan aja Pak. Tangan saja. Ustaz, mungkin ada pertanyaan dan harapan orang tua. Ya mungkin selain pertanyaan juga bisa dari orang tua bisa menyampaikan harapan kepada anak-anaknya atau di sekolah. Kami silakan bagi orang tua. Coba kasih kalian pertanyaan. Kasih kalian tanya ada nggak? Oh ada tuh. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja. Ada nggak? Ada. Izin untuk yang online apa bisa bertanya melalui chat atau melalui langsung? Di chat saja silakan di chat saja. Bagi pertanyaan yang di Zoom silakan di chat saja. Satu aja ya, dipatuhin 1 pertanyaan saja Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wali murid dari Kadlat 3A Bani. Yang saya tanyakan mungkin bukan pertanyaan tapi keluh kesah masalah gadget. Gini Ustaz, anak saya itu termasuk anak yang aktif. Dia seringkali kalau nanya tentang anak kayaknya tadi itu kan nangis gitu Ustaz. Anaknya sangat aktif. Alhamdulillah juga Allah kasih kecerdasan yang luar biasa menurut saya. Cuma masalahnya pengaruh lingkungan di rumah saya sangat buruk. Kalau istilahnya pengen ngurung anak gitu ya di rumah, biar dia nggak bergaul sama temennya, karena saya tahu pergaulannya nggak bagus gitu di lingkungan rumah saya. Tapi di satu sisi kalau di rumah dia selalu berkata, aku ngapain bun gitu, aku ngapain, kalau saya kasih gadget ya sama aja saya kan tidak membenarkan itu untuk hal itu. Tapi kalau saya biarkan dia main di luar, dia tuh kalau main benar-benar dari selesai sekolah sampai waktu maghrib mau tiba. Tapi untuk salat karena dia untuk salat karena masih takut sama saya, mungkin saya selalu nanya tadi salat dulu di mana, salat asar di mana, gitu. Dia sih alhamdulillah selalu bilang tadi salat di masjid ini, masjid itu, gitu. Cuma dia selalu bilang, Bunda bilang nggak boleh main gadget, nggak boleh main handphone. Ya udah aku main aja di luar, kayak gitu. Ya kayaknya tuh yang menurut saya kadang menurut saya agak membahayakan gitu, karena agak jauh-jauh gitu. Jadi ingin saya tanyakan gimana ya caranya saya untuk tidak membenarkan dia untuk main gadget, tapi juga mengontrol dia untuk tidak terlalu lama main di luar gitu. Sebenarnya saya itu udah saya komunikasikan dengan abang maunya bagaimana gitu. Ya abang maunya kalau bunda nyuruh di rumah, ya aku dikasih handphone lah kayak gitu. Tapi kalau aku nggak boleh main handphone, ya aku boleh main keluar lah kata dia gitu. Jadi saya sekarang suka sedih juga. Ya Allah ini saya dilema banget gitu. Kalau saya biarkan lingkungannya tuh sangat buruk dari perkataan, dari perbuatan. Jadi saya kadang ya Allah apa saya pindah rumah aja gitu. Tapi kan nggak semudah itu ya Ustaz. Nggak semudah itu untuk saya untuk pindah hijrah gitu kasarnya ke lokasi yang lebih kondusif, lebih baik gitu. Ya itu aja sih mungkin Ustaz yang ingin saya sampaikan. Mungkin tepatnya bukan pertanyaan tapi kalau kesah saya
Baik. Dengan Mama Fadlan ya? Siapa? Adlan. Ya Mama Adlan kelas berapa? Kelas 3 ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga ibu ya, menjadikan Fadlan menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Untuk masalah anak yang aktif, memang ibu perlu diketahui bahwa fitrahnya anak laki-laki terutama itu ya, itu memang bermain itu di luar. Jadi kalau kita tahan anak di dalam, itu tidak akan sanggup orang tua, dan mereka juga nggak bakalan sanggup untuk terdiam di rumah. Karena memang fitrahnya laki-laki itu keluar. Fitrahnya laki-laki itu bergaul. Fitrahnya laki-laki itu di luar rumah. Dan itu kan terus-menerus sampai mereka sudah punya keluarga. Laki-laki itu emang lebih sering di mana di luar rumah. Hanya saja dengan lingkungan yang buruk, lingkungan yang jelek di sekitar kita, ini perlu adanya antisipasi dari orang tua. Sekarang ibu tinggal paling dekat dengan teman kelasnya Fadlan di siapa? Jauh apa enggak bu rumahnya? Hah? Oh dengan Pak Vito dekat ya kan gitu. Enggak apa-apa suruh main sama Pak Vito aja kan gitu. Gitu. Main aja Pak Vito misalnya kan gitu. Insya Allah aman, enggak bakalan ngomongnya kasar, enggak bakalan ngomongnya kotor ya kan. Karena emang benar-benar bu yang namanya teman itu sangat berpengaruh jelek. Maka ibu pilihkan temannya. Kamu kalau mau main gak apa-apa jauh, tapi mainnya ke rumah si Fulan. Telepon mamahnya kan, Mama Fulan, nanti Adlan mau main ke rumah ya, boleh ya gitu, boleh ya. Itu mungkin cara yang paling mudah lah, saya pikir dibanding kita harus pindah dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua, ya, pertama kita pilihkan teman. Kalau misalnya tidak dipilih teman ini bahaya juga buat anak-anak kita. Kalau misalnya main jauh nggak apa-apa bu, yang penting mainnya itu jelas. Mainnya itu jelas, karena emang yang namanya laki-laki, itu fitrahnya ada di luar rumah. Ibu anaknya laki-laki kan ibu ya? Iya main di luar rumah. Ya anak saya juga sama, mau dipendem di rumah ya kan dia kabur lagi. Ya, sampai kalau misalnya saya kan masih di kampung ya, itu main apa sih namanya, main kotor-kotoran tuh di tanah merah, itu tanah gusuran kan. Pulang-pulang udah sekujur tubuh, udah lumpur semuanya kan gitu. Ya anak laki-laki biasa. Ya, mereka naik sepeda jatuh, ya harus biasa seperti itu. Jangan sampai kita terlalu overprotective sama anak, tapi tidak bagus juga buat perkembangan anak. Hanya kita harus ya jaga anak tersebut keluar sampai mana. Ya kalau perlu diantar misalnya kan gantian. Ya hari ini saya antar kamu main ke sana, besok dia main ke rumah. Ini kedua, belikan mainan bu. Belikan mainan buat anak-anak ketika dia ada di rumah, jangan handphone. Tapi belikan mainan, dibelikan Lego, dibelikan mobil-mobilan, kalau laki-laki itu kan, dibelikan pesawat, dibelikan apa segala macam. Sehingga apa ketika dia bermain, ya ada alat mainnya. Jangan misalnya di rumah, misalnya disuruh diam di rumah, tapi nggak punya alat untuk bermain, nggak apa-apa. Itu bukan suatu yang mubazir kalau orang tua belikan mainan. Tentu ya sesuai dengan kemampuan dan tidak juga untuk mainan yang mahal. Yang paling bagus beli Lego udah jelas itu. Maslahatnya benar-benar karena itu menimbulkan kreativitas dan nggak bakal bosan insya Allah. Ya kalau main Lego kan hari ini dia bikin mobil, besoknya dia bikin rumah, besoknya dibikin lain-lain, itu nggak akan bosan. Nah, jadi harus dibelikan mainan. Nah ketika dia ada di rumah, kalau misalnya dikasih handphone pun harus diberikan batasan. Kamu cuma boleh 1 jam untuk menggunakan handphone tersebut. Setelah itu maka tidak diperbolehkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi ibu, bagi anak ya, agar dia bisa tumbuh dewasa di atas ketakwaan dan juga keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang susah ya, susah untuk mendidik anak di masa sekarang dengan lingkungan yang sangat beragam. Ya. Tapi kalau memang sudah sangat tidak bisa, lingkungan sudah sangat jelek, ya yang terakhir itu adalah hijrah, tempat yang baik. Karena hijrah bukan hanya dari negeri kafir ke negeri muslim, tapi dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Tapi itu pilihan terakhir lah.
Kalau sudah tidak bisa lagi misalnya kan gitu. Biar dia teman-teman tetangganya itu adalah tetangga yang baik. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Nanti mungkin pertanyaan terakhir atau kalau masih ada insya Allah karena di Zoom pun ada chat ya, tidak apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, anak murid dari Zahra Mufail dan Khalida Salsamaria. Ada dua, Pak. Iya, Masya Allah. yang Anda tanyakan, Mama juga agak terlambat mungkin karena berjalan tadi. Iya. Karena masih bingung yang mengenai idealnya kita memberi anak gadget itu untuk bermain sampai berapa? Ada berapa hitungan jamnya dan juga berapa kali seperti itu. Baik. Pada dasarnya memang tidak ada batasan minimal atau maksimal. Artinya gini, yang namanya gadget, pertama, kita tidak akan bisa membendung anak kita dari teknologi dan juga informasi. Itu tidak akan bisa. Kalau dilarang sama sekali, juga tidak akan mungkin di zaman sekarang. Tapi yang terbaik, anak itu sebelum dia itu tamyiz, ya, jangan dikasih gadget sama sekali. Tamyiz itu kan mulai dari umur berapa? Ustaz Amril, tamyiz itu umur berapa, Ustaz Amril? 10 tahun. 10 tahun itu paling awal anak tersebut mungkin bisa diberikan. Karena tamyiz itu sudah bisa diarahkan. Nah, ini baik, ini nggak baik. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini halal, ini haram. Ini namanya tamyiz. Makanya perintah sholat di umur 10, di umur berapa? 7 tahun. Nah, mereka itu sinnul murahaqah, sudah mulai akalnya berkembang di umur 10 tahun. Makanya ketika nggak mau sholat dipukul sama orang tuanya. Itu terbaik. Kalau misalnya dia umur TK kelas 1 SD, jangan dikasih. Itu lebih baik. Nah, setelahnya ketika memang sudah dia umur 10 tahun, diberikan HP itu diberikan batasan. Ya, kalau misalnya batasan idealnya tidak ada batasan sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang tua menganggap 1 jam cukup, sudah 1 jam. Kalau 2 jam itu sudah maksimal, 2 jam maksimal. Jangan lebih. Ya, karena anak juga perlu ya perkembangan dalam masalah informasi dan juga teknologi. Hanya saja pertama waktunya dibatasi, yang kedua penggunaannya diawasi sama orang tua. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Baik. Terakhir. Di sini. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan pertanyaan atau Keluh kesahan. Cukup kayaknya. Ini. Lagi dari pertanyaan via Zoom, yaitu dari Bung Gur dari kelas 3 Abanin. Memang untuk gadget ini maksudnya dari pertanyaannya ini adalah intinya adalah memang untuk gadget ini bisa saja kami selaku orang tua sering-sering memantau. Cuma memang harapan saya dan mohon dengan sangat bantuan dari Kestoa juga bisa memberi gambaran bahaya gadget bagi anak. Bahkan kami selaku orang tua sudah sering memberi batasan, namun pada dasarnya masih kurang mempan. Mungkin saya pribadi yang belum bisa dalam menyampaikan, mohon arahan dan bantuan Ustaz. Ya. Baik. Memang menjadi penting bagi kita sebagai pendidikan di sini, rekan-rekan guru dan sekolah, ini sering-sering menyampaikan tentang bagaimana gadget ini sangat berbahaya bagi anak-anak didik kita. Karena seringkali yang namanya anak-anak itu lebih nurut sama gurunya dibanding sama orang tuanya. Percaya nggak, Pak? Sama, saya juga punya anak. Anak saya sekolah TK sama SD kelas 1. Kalau saya yang bilangin, kadang kan dia kebantang. Enggak, kata bu guru seperti ini, gitu kan. Padahal bu gurunya murid saya, gitu kan. Gitu. Bu gurunya murid saya, gitu. Tetap dia maunya apa kata gurunya. Makanya saya kalau nasihati anak lewat gurunya kan, Bu, ini bilangin ya. Maria sama Fadel ini begini, kan gitu.
Jadi emang ya mereka lebih mempercayai gurunya dibandingkan orang tuanya. Maka di sini perlu ya peran aktif dari rekan-rekan guru-guru sekalian, bapak-bapak sekolah, ya kemudian bapak guru wali kelas, guru pelajaran tahfidz agar sama-sama membantu mengingatkan anak-anak jangan berlebihan dalam penggunaan gadget tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan usaha dari orang tua, usaha dari guru, ya kan, ini bisa membuahkan hasil. Anak kita tidak ketergantungan karena ceritanya sangat banyak ya. Anak-anak yang ketergantungan dari gadget, ketergantungan dengan game online itu dampaknya ini sangat buruk dan saya mengalami sendiri, melihat sendiri ya dengan mata kepala yang dia itu benar-benar kayak orang gila udah. Gara-gara apa game online. Karena dia hidup itu bukan di dunia nyata tapi di dunia maya. Dunia maya. Jadi hasil imajinasi dia dalam game itu dituangkan dalam kehidupan nyata, itu kan ngeri. Jadi seakan-akan udah kayak orang gila sama sekali. Bahkan ada yang mohon maaf itu sudah sampai menganggap ya ini online nih soalnya ya cerita juga jadi malu jadinya. Dia menganggap dirinya itu Imam Mahdi. Ya ternyata gara-gara apa? Gara-gara dia sering main game online dan saya ajak debat langsung itu kan. Kamu kenapa Imam Mahdi? Kan Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdillah. Ente namanya kan nama orang Indonesia. Ya kan nama Imam Mahdi kan Muhammad bin Abdillah. Ente namanya Indonesia, bapak antum juga bukan Abdullah, nggak bisa. Yaudah saya ganti nama saya menjadi Muhammad sekarang. Tapi gimana cara ganti nama bapak jadi Abdullah ya gitu kan? Saking ininya itu udah nggak waras ya. Itu gara-gara apa? Kelamaan main gadget dan juga game online di warnet dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam dan saya serahkan kepada Ustaz Amril. Pertanyaan dari orang tua murid, semoga dari pertanyaan dan jawaban dari Ustaz Dika Wahyudi FC Zawara dapat memberikan solusi pada kita semua. Kami ucapkan Pak syukran jazakallahu khairan juga atas kepada Ustaz Dika Wahyudi FC Zawara yang telah memberikan tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapan kami dari sekolah, dari acara kajian penting ini dapat bekerjasama antara pihak sekolah dan orang tua murid agar bisa dapat selalu mengingatkan anak-anaknya dalam bahaya gadget ya. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari saja kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya dari kami ada informasi bahwasannya setelah acara ini yaitu ada pembagian rapot penilaian tengah semester dengan wali kelasnya masing-masing, dilanjutkan dengan pembagian rapot tahfiz dengan pengaku masing-masing tahfiz dan tahsin al-husna masing-masing. Ya. Dari kami demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Sebentar Ummahat, Vina dan Bapak sekalian, ada pengumuman, ada yang bertanya, katanya Ustaz gimana untuk pembagian rapot tahfiz. Jadi gini, untuk teknisnya silakan Bapak Ibu. Untuk rapot umum itu kita di wali kelas masing-masing. Artinya di kelas masing-masing. Untuk kelas 1 banin di sini ya, 1 banat di sebelah sana, kemudian kelas 2 di atas.